sedikit untuk mewawancarai Pater. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Crescentia Trigasira. Pater bisa panggil Cinta. Cinta. Ya. Nama saya Crispina Julita, biasa dipanggil Kevin. Kevin. Nama saya Yasinta Ruswita Juang, biasa dipanggil Intan. Nama saya Silviana Yasima Fernandes, biasa dipanggil Eva. Eva, Intan, Kevin, Cinta. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana paroki ini berusaha mewujudkan sifat satu dalam kehidupan umatnya? Sifat satu melalui berbagai kegiatan bersama melibatkan seluruh umat, seperti yang perayaan Ekaristi dan kegiatan di lingkungan dan retret paroki, dan pater kami setiap bulan ada kegiatan di KPK dan lingkungan masing-masing, dan setiap bulan ada evaluasi dan dialog dan komunikasi, dan membangun relasi persaudaraan sejati di dalam paroki kami. Ya, dan sifat satu bahkan semua KPG dari KPG lingkungan dan setiap kegiatan ada semua ikut dan kerjasama bersama. Kemudian bentuk nyata sifat Katolik yaitu universal yang tampak dalam kegiatan di paroki ini seperti apa? Sifat Katolik itu macam semua orang tanpa membedakan suku, budaya, atau latar belakang sosial, dan kerjasama dengan uskupan, paroki lain, dan komunitas lintas agama dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial dan kemarin bencana kami semua kerjasama. Sifat Katolik itu satu kerjasama dari paroki lain dengan agama lain. Apakah Pater bisa menjelaskan sedikit bagaimana hubungan antara imam, biarawan-biarawati dan umat di paroki ini? Hubungan kami berjalan dalam semangat sinodalitas, yaitu berjalan bersama. Imam dan para biarawan-biarawati menjadi pembimbing rohani, sementara umat awam aktif mengambil bagian dalam pelayanan ke pemimpinan gereja melalui DPP, komisi-komisi dan kelompok kategori. Yang berikut, bagaimana komunikasi dan kerjasama antara paster dan dewan pastoral paroki dalam paroki? Komunikasi antara pastor dan DPP secara terbuka dan rutin. Kami mengadakan rapat bulanan untuk pertama mengevaluasi kegiatan dan rencana untuk program pastor, dan setiap keputusan diambil secara bersama dengan mendengarkan masukan dari umat melalui perwakilan DPP. Bagaimana perkembangan paroki ini selama beberapa tahun? Itu pasti untuk Kevin tidak usah saya jelaskan karena kami dari paroki ini, tapi perlu yang lain harus tahu ya. Puji Tuhan, paroki ini mengalami pertumbuhan cukup baik, dan dari sisi jumlah umat, kegiatan pastoral, serta partisipasi dalam pelayanan terus
Kami juga telah membangun beberapa gereja awal tahun 2020 paroki ini kan sudah jadi paroki, berdiri paroki. Dan awal kami datang kami lihat tidak ada kepela di Kuaka, salah satu lingkungan atau stasi. Dan pertama kami bangun kepela di sana. Bapak Uskup sendiri datang untuk witness, untuk kasih witness untuk umat. Dan paroki Pada saat ini berdiri paroki tidak ada gereja. Kami bisa di depan gereja dengan tin sheet, tidak mengapa tin sheet, seng, ada seng dan kami akan bisa di baru tahun 2023 mulai pembangunan. Dan hari ini kita lihat gereja ini sudah ada atap dan beberapa ini sudah selesai. Dan sama macam di Belan, di setiap stasi mana yang kami pergi tidak ada macam gereja yang baik. Penting umat butuh salah satu tempat gereja untuk berdoa bersama. Dan bukan hanya tentang pembangunan, tapi juga beberapa dalam kata apa yang kamu tanya, bagaimana perkembangan paroki. Perkembangan paroki bukan dengan pembangunan, bukan hanya dengan pembangunan, tapi bantu OMK dan coba bantu naik ekonomi umat dan kegiatan sosial dan kegiatan spiritual, bagaimana kami bisa bantu mereka. Kegiatan apa saja yang melibatkan anak-anak di paroki? Biasa macam anak-anak dilibatkan dalam sekami, sekat, dan serikat kepausan anak dan remaja misioner. Dan misa khusus untuk anak, hari Kamis di sini kami ada misa bahasa Inggris dan katekese kumpul pertama dan lomba-lomba rohani dan kegiatan kreativitas seperti menggambar, menyanyi dan serta perayaan hari anak misioner. Dan ada kegiatan setiap bulan. Kalau bukan di stasi pasti ada di paroki. Tapi setiap bulan ada salah satu kegiatan. Setelah habis. Pertanyaan berikut, bagaimana perkembangan orang muda Katolik di paroki? Orang muda Katolik cukup aktif. Kadang-kadang karena yang kebanyakan yang kerja di luar dan kami menurut banyak yang kerja, ada yang PNS, ada yang kerja di kantor dan lain. Kadang-kadang mereka tidak terlalu aktif tapi oke. Dan mereka punya kegiatan, ada pertemuan setiap bulan, bakti sosial, rekoleksi dan ada kegiatan khusus untuk mereka supaya mereka belajar atau latih pimpin kegiatan begitu. Dan kami selalu mendampingi mereka dalam kegiatan spiritual di dalam gereja atau sosial. Apa tantangan utama yang dihadapi di gereja dalam mendampingi umat di paroki? Tantangan adalah menjaga semangat iman. Dan di tengah pengaruh zaman seperti individualisme dan digitalisasi. Ya, kita kan semua, kalau saya mau tanya kamu sendiri, sampai sekarang ada 7 pertanyaan kamu tanya kan, cepat mau tanya. Pulang rumah kamu sibuk dengan HP atau sibuk bantu orang tua?
atau tidak usah jawab pater, tapi itu kan bisa sendiri. Makanya pater sekarang untuk di dalam paroki ini ada kegiatan khusus untuk anak supaya mereka ada waktu khusus untuk belajar sore di gereja dan doa bersama. Dan juga untuk umat ada kegiatan di dalam 1 bulan ada kegiatan mereka kami bisa libatkan umat dan orang muda dan yang tua dan lansia dan jompo supaya bukan hanya dalam spiritualitas tapi dengan ekonomi dan bukan hanya dengan agama Katolik, dan juga kami bantu agama lain supaya ada komunikasi atau hubungan yang baik antara gereja dan masyarakat. Benar-benar itu sudah bantu kami. Misalnya memang ini kan tantangan utama. Bagaimana paroki ini menjaga kesatuan umat di tengah perbedaan suku, budaya, dan latar belakang? Kami terus menekankan bahwa meskipun berbeda dari di sini ada macam tidak ada orang asli di sini. Tanah ini mereka kasih untuk semua orang macam orang dari luar tuh, ya ada dari Timor Leste, ada dari Adonara, ada dari Solo dan apa? Alor, ada dari Alor, ada dari Solo dan Kedan. Ada banyak budaya dan mereka punya adat atau yang lain-lain, tapi kita semua satu dalam Kristus. Kegiatan lintas budaya seperti misa interaksi dan perayaan hari besar dengan nuansa kebudayaan dan pertemuan lintas lingkungan membantu menumbuhkan rasa saling menghargai dan bersinergi. Pertanyaan berikutnya, Ya, apakah paroki ini juga bekerja sama dengan gereja-gereja lain dalam kegiatan sosial atau kemanusiaan? gereja-gereja lain maksud? Paroki-paroki lain. Oke. Iya, itu kan rutinitas kita karena kita kan gereja Katolik satu. Ya, kegiatan kemanusiaan seperti bantuan bencana dan pelatihan pastoral dan kegiatan kategori yang diperhatikan ya, kami harus dan kami akan bekerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan sosial kita. Apa pesan pater bagi umat agar selalu menjaga persatuan dalam gereja? Pesan pater bagi umat ya. Ya, mari kita tetap setia pada ajaran Kristus yang mengajarkan kasih dan kesatuan. Jangan biarkan perbedaan memecah belah. Itu saja. Ada lagi? Ya, semacam bisa sharing sedikit tentang pater Perjalanan dari India ke sini atau tidak perjalanan hidup dari di biara biara sampai hari ini? Iya, saya bukan orang Indonesia, orang India, dan jadi pastor atau masuk biara itu panggilan dari Tuhan saja. Tidak ada yang tahu
atau kita tidak tahu Tuhan panggil saya, panggil maksud, ya Tuhan panggil saya dengar dan saya masuk, tidak. Ada inspirasi untuk setiap orang. Dan setelah masuk biara atau seminari dan jadi pastor, di dalam itu juga ada banyak kesulitan. Dan itu juga bisa jadi pengalaman macam pelajaran untuk kami, supaya kami bisa terima kerja di dalam paroki. Dan setelah tabisan saya belum pernah kerja di negara saya. Sebelum tabisan saya rasa macam ya saya mau keluar dari India. Tapi habis tabisan langsung saya keluar dari India. Dan sampai hari ini saya belum pernah kerja di negara saya sendiri. Kita datang sini. Sebelum datang sini juga belum pernah saya cek bagaimana Indonesia atau yang lain. Ya, Tuhan, mana yang kamu kirim saya siap. Saya siap dan saya datang. Perjalanan sampai hari ini saya belum pernah menyesal atau belum pernah pikir ya apa tidak. Saya sangat senang, sangat mencintai tanah Batak dan tanah Indonesia. Makanya sudah 7 tahun tetap semangat untuk kerja dengan umat untuk ke Tuhan Yesus. Dan pasti ada beberapa hal yang kadang-kadang bisa buat pater begini. Ya, tapi selalu Tuhan buat kami kuat dan setia dalam panggilan. Dan doa untuk pater juga supaya pater tetap semangat untuk bangun paroki dan umat umat di paroki. Dan juga saya pesan untuk kamu juga fokus belajar dan pertanyaan pater, cita-cita mau jadi apa. Semoga ada yang mau masuk dia. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Ada yang lain pertanyaan? Sudah. Oke, good. God bless. Tuhan memberkati.